Episode ke-348. Para kaisar manusia saling berpandangan dengan ekspresi aneh. Tak seorang pun berkata apa-apa. Di antara mereka, kaisar manusia Tuyu selalu dikenal paling andal. Pencapaiannya dalam perhitungan hampir tak tertandingi. Namun, saat berhadapan dengan Kinmu yang disebut sebagai tubuh penguasa, bahkan perhitungannya meleset dan menghadapi sosok seperti Kinmu. Satu kesalahan saja sudah cukup untuk membuat mereka dipermalukan. Karena itu, tak seorang pun berani mempercayai hasil hitungan Tuyu. Apa? Kalian tidak percaya padaku? Bentak Tuyu sambil melompat turun dari jembatan. Mustahil, aku salah. Aku akan melumpuhkan bocah itu dan membuktikannya. Ia langsung melancarkan Pamstars Great Heavenly Overarching. Di atas jembatan, leluhur kedua berkata santai, "Lihat, sudah kubilang perhitungannya salah. Sekarang justru dia yang mengapung di sungai. Kalau kita ikut percaya, mungkin kita semua bernasib sama." Para leluhur lain mengangguk setuju. Kaisar manusia Qingning menjulurkan kepala sambil tersenyum geli. "Guru, kali ini salah hitung di bagian mana?" Dengan pakaian basah kuyup, Tuyu melompat kembali ke jembatan. Wajahnya justru dipenuhi semangat. "Aku salah menghitung kekuatan roh primordialnya. Ternyata jauh lebih kuat dari perkiraanku. Tapi sekarang aku sudah menemukan letak kesalahannya. Kali ini pasti benar. Percayalah sekali lagi." Semua orang hanya menguap. Qingning tersenyum jahil. "Kalau begitu guru turun lagi saja dan kalahkan dia. Kami akan menyemangati dari sini." Tuyu langsung menghantam kepala muridnya dengan sempoa roh. "Dasar murid durhaka, bukannya membela gurumu, malah menikmati kemalanganku. Turun sana dan lawan dia." Qingning pun balas menendang kaisar manusia Kungshan. "Aku mengajarimu watak, tapi kau malah sibuk mempelajari mantra kata-kata. Sekarang giliranmu. Turun." Kungshan melihat Kinmu yang mulai mendekat, lalu buru-buru menggalang. "Tidak perlu. Kaisar manusia Qin adalah tubuh penguasa. Tak ada gunanya bertarung." Kinmu berhenti dan tersenyum. "Aku juga tidak suka bertarung. Aku hanya merasa teknik dan seni surgawi para leluhur masih bisa disempurnakan. Jika terus dikembangkan, kalian pasti dapat melampaui pencapaian masa lalu. Terutama seni mantra kata-kata milik leluhur Kungshan. Itu salah satu seni surgawi paling menakjubkan yang pernah kulihat." Kungshan langsung berbinar. "Benarkah menurutmu begitu?" Kinmu mengangguk. "Aku ingin mempelajarinya." Tanpa ragu, Kungshan mulai mengajarkan rahasia kata segel, menjelaskan cara mengedarkan ki vital, membentuk segel tangan, langkah kaki, hingga penggunaan gelombang suara dan run. Intinya adalah memadukan seni suara, jimat, gerakan tubuh, langkah kaki, serta susunan run menjadi satu. Setelah memberi penjelasan, ia mendemonstrasikan jurus itu. Segel. Run raksasa berbentuk karakter segel muncul di bawah kakinya. Seketika 5 indera Kinmu terkunci. Ia tak dapat melihat, mendengar, ataupun merasakan ki vitalnya sendiri. Beberapa saat kemudian afeknya menghilang. Kinmu berdecak kagum. "Luar biasa." Setelah beberapa penjelasan tambahan, ia langsung mencoba sendiri. Segel. Run besar yang sama muncul di permukaan sungai. Kungshan terpaku. Baru sekali melihat, dia sudah berhasil. Ia mulai bertanya-tanya. Selama ini semua kaisar manusia mengetahui bahwa cerita tentang tubuh penguasa hanyalah kebohongan kepala desa kepada Kinmu. Hanya Kinmu sendiri yang tidak mengetahuinya. Namun sekarang, Kungshan mulai ragu. Mungkinkah dia benar-benar tubuh penguasa? Ia segera mengajarkan rahasia kata kekuatan. Tak lama kemudian Kinmu kembali menguasainya. Karakter kekuatan muncul di belakang tubuhnya, memperkuat seluruh fisiknya berkali-kali lipat. Kungshan semakin tercengang. Dulu ia menghabiskan puluhan tahun mempelajari kaligrafi, run, formasi, langkah kaki, gerakan tubuh, serta seni tinju sebelum akhirnya mampu menciptakan mantra, kata-kata. Namun Kinmu hanya membutuhkan waktu beberapa saat untuk menguasainya. Kemudian Kungshan mengajarkan rahasia kata tetap. Sekali lagi Kinmu berhasil mempelajarinya hanya dalam satu percobaan. Kungshan benar-benar kehilangan kata-kata. Saat itulah leluhur ketiga maju. "Kin kecil, sekarang pelajari jurusku."
Ia mengangkat telapak tangan. Ini adalah yin yang surga membalikan tangan. Telapak tangan adalah yin, punggung tangan adalah yang. Yin dan yang saling melengkapi dan mampu membalikan langit. Ia mendemonstrasikan jurusnya. Begitu telapak tangan bergerak, ledakan bertubi-tubi mengguncang sungai sepanjang puluhan li. Ombak menjulang tinggi. Saat telapak dibalik, seluruh air yang masih melayang langsung membeku menjadi patung es raksasa. Coba sekarang. Qin Mu merenung sejenak, lalu ia melangkah maju. Gerakannya hampir sama. Persis, ledakan dahsyat kembali mengguncang sungai. Disusul air yang langsung membeku di udara. Leluhur ketiga hanya mengangkat alis. Tak lama kemudian leluhur kelima ikut maju. Sekarang pelajari jurusku. Ini disebut Five Thunder Hammer Rising Bell. Ia memperagakan rangkaian pukulan dan tendangan yang diselimuti petir. Dentang lonceng menggema terus-menerus, sementara Ki Petir membentuk lonceng raksasa transparan yang melindungi tubuhnya. Begitu selesai memperagakan, Qin Mu langsung mencobanya. Petir segera menyelimuti tubuhnya. Setiap pukulan dan tendangannya menghasilkan dentang lonceng yang sama. Bahkan kekuatannya pun hampir tak berbeda. Leluhur kelima menarik napas panjang, benar-benar sama. Setelah itu para kaisar manusia lain ikut bergantian. Yi Shan mengajarkan. Celestial Cave dan Bima Sakti menggantung di langit. Jiok, Lan Po mengajarkan seni surgawinya. Qi Kang, Qing Ning, Tuyu, dan para leluhur lainnya juga memberikan satu atau dua jurus andalan mereka yang membuat semua orang tercengang. Qin Mu selalu berhasil menguasainya hanya dalam waktu singkat. Tak hanya memahami teori, ia mampu menggunakannya dengan kekuatan yang hampir setara dengan pemilik aslinya. Tanpa terasa, seluruh 34 kaisar manusia telah mengajarkan teknik terbaik mereka. Leluhur kedua memandang para leluhur lain. Mereka saling bertukar pandang dan mengangguk diam-diam. Leluhur kedua lalu tersenyum kepada Qin Mu. Kaisar manusia Qin, pergilah berkeliling kota. Kudengar kau juga pemimpin kultus iblis surgawi. Kebetulan para pemimpin kultus terdahulu juga tinggal di sini. Temuilah mereka. Qin Mu tersenyum gembira. Itu memang rencanaku. Leluhur kedua mengangkat lengan bajunya. Sungai, jembatan, dan perahu yang membentuk dunia antara hidup dan mati langsung lenyap. Tubuh daging Qin Mu kembali berubah menjadi kerangka berpakaian. Setelah berpamitan kepada semua kaisar manusia, ia berjalan menuju kota untuk menemui para pemimpin kultus iblis surgawi terdahulu. Begitu Qin Mu pergi, seluruh kaisar manusia kembali ke balai suci Lima Yang. Suasana langsung menjadi sunyi. Qi Kang menggelang pelan. Aku tidak percaya. Mana mungkin ada orang seperti itu? Lan Po menghela napas. Sejak dulu setiap kaisar manusia selalu menciptakan jalannya sendiri. Teknik kita berbeda-beda dan sangat sulit dipelajari orang lain. Tetapi Qin Mu mempelajari semuanya hanya dalam waktu sesingkat itu, lalu menggunakannya seolah telah berlatih ratusan tahun. Leluhur kedua menatap ke kejauhan. Aku mulai curiga. Mungkin Qin Mu benar-benar tubuh penguasa. Bisa jadi Su kecil tanpa sengaja mengatakan yang sebenarnya. Qi Kang langsung menyipitkan mata. Bagaimana kalau sebenarnya Su kecil sengaja mempermainkan kita? Dia berpura-pura mengaku berbohong, padahal justru sedang membohongi kita. Yi Shan menepuk pahanya keras. Itu sangat mungkin. Memang gaya bocah itu. Semua orang mendengus kesal. Biarkan dia kembali nanti. Kita beri pelajaran yang pantas. Sementara itu, jauh di kedalaman reruntuhan besar, kepala desa melayang melewati reruntuhan kuno hingga memasuki sebuah dunia tersembunyi. Di sana berdiri kompleks bangunan kuno bergaya era kaisar tinggi. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya ia menemukan orang yang dicarinya. Leluhur pertama sedang berdiri di depan sebuah prasasti batu tua, membaca tulisan yang terukir di atasnya. Apa yang sedang Anda baca? Tanya kepala desa. Leluhur pertama tidak menoleh. Ini adalah sisa terakhir era kaisar tinggi. Setelah langit surgawi dihancurkan, para penyintas membangun kembali tempat perlindungan mereka di sini. Aku sedang menelusuri sejarah yang mereka tinggalkan. Kepala desa mendekat. Apa yang tertulis di prasasti itu? Leluhur pertama menatap ukiran kuno tersebut sebelum menjawab perlahan. Legenda tentang tubuh penguasa yang berasal dari 40.000 tahun lalu.